Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ngomong-ngomong, Anda harus tahu, teknik ini adalah teknik terkenal penguasa guntur Guru Cangkitian. Tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan mengajari teknik ini kepada saya. Jelas dia tidak pernah berpikir untuk meneruskan jantung guntur ekstrim kepada saya sebelumnya. Tanpa teknik akumulasi ini, saya tidak dapat mempelajari keterampilan bertarung ini. Jadi saya hanya bisa meningkatkan kekuatan saya secara perlahan. Setelah orang tua itu jatuh, kekuatan saya telah meningkat dari keabadian Kaisar Langkah, naik dari langkah keempat ke langkah 8. Jadi kenyataan ini membuktikan bahwa Cangkitian bukan guru yang berkualitas. Bahkan bakatnya juga sangat tidak sebanding dengan bakat saya. Oleh karena itu, saya membunuh orang tidak berguna itu. Tapi sayangnya, dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa meskipun dia tidak pernah mengajari saya teknik ini, dengan kejeniusan saya sendiri, saya dapat mempelajarinya sendiri. Jadi sebaiknya jangan berpikir, dengan kekuatan Anda saat ini, Anda ingin mengalahkan saya. Mimpi. Cincong berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ada kegilaan yang terpancar di mata Cincong. Bahkan meskipun dia memanggil Cangkitian sebagai gurunya, tetapi itu hanya di mulutnya saja. Padahal di hatinya, dia menganggap gurunya sendiri sebagai musuh bebuyutannya. 9 teknik pengendalian guntur. Segera Cincong berteriak dengan keras, kemudian seberkas cahaya yang seperti cermin melesat keluar dari tubuhnya, yang membuat seberkas cahaya yang keluar langsung menyebar hingga ratusan kaki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian tiba-tiba menyusut hingga beberapa kaki seketika. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga cukup terkejut. Karena seperti apa yang dikatakan Cangkitian sebelumnya, penguasa guntur ini dapat mengendalikan 9 guntur langit. Yang menunjukkan keterampilan bertarung ini juga berada di tingkat dunia kuno yang sunyi, yang telah diciptakan olehnya. Jelas Cangkitian memperoleh keterampilan bertarung ini dengan menghabiskan banyak uang dan pil obat ini. Bahkan dia telah membuang-buang sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan tersenyum kecut. Matanya menunjukkan tatapan suram. Jelas mungkin Cangkitian tidak pernah menyangka bahwa demi mendapatkan teknik sendiri, dia akan dijebak oleh muridnya sendiri. Bahkan setelah kematiannya sendiri, jiwanya masih dikendalikan olehnya. Pada saat ini, cahaya yang seperti cermin perlahan menutup, seolah-olah itu seperti mata yang terpejam. Tiba-tiba tanda yang seperti kilatan, seperti guntur muncul di antara alis Cincong. Kemudian sebuah celah di sekitarnya terbuka dengan mengesankan. Dan kilatan cahaya guntur yang menyambar di dalamnya. Kemudian dengan cepat berkas cahaya guntur yang terkonsentrasi beberapa kaki di depannya, tiba-tiba menghilang. Tepat ketika kilatan cahaya guntur ini muncul kembali, dia langsung menghantam bayangan kaki raksasa Xiaoyan di udara. Duar! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, bayangan kaki raksasa Xiaoyan runtuh dalam sekejap. Namun kilatan cahaya guntur tidak berhenti. Dia terus menyapu ke arah bayangan kaki raksasa lainnya, yang membuat satu demi satu dihancurkan dengan mudah. Setelah beberapa bayangan kaki raksasa Xiaoyan dihancurkan oleh kilatan cahaya guntur ekstrim, sekarang menyisakan langkah kelima dan keenam yang kekuatannya lebih padat daripada bayangan kaki raksasa yang dihancurkan. Melihat ini, Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Karena di bawah kekuatan 7 langkah mengejutkan para dewa,
sepertinya Guntur ekstrim ini tidak memiliki tekanan sama sekali. Bahkan dia masih bisa menembus pertahanan bayangan kaki raksasa langkah kelima dengan sangat kuat. Yang membuat bayangan kaki raksasa langkah kelima juga akhirnya runtuh. Dan kilatan cahaya Guntur ekstrim terus menyapu dengan gila-gilaan ke arah bayangan kaki raksasa langkah ke-6 Xiaoyan yang lebih kuat. Namun meskipun bayangan kaki raksasa itu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kilatan cahaya Guntur ekstrim, tetapi setelah beberapa tarikan nafas, langkah ke-6 juga memiliki banyak retakan yang menyebar. Namun Xiaoyan tidak terkejut saat melihat adegan ini, dan dia masih berdiri di udara dengan acuh tak acuh. Apakah ini keterampilan bertarung tingkat kuno terkuat yang Anda miliki? Meskipun itu sangat kuat, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, Anda hanya memiliki kesempatan kecil. Jin Chong perlahan membuka matanya, kemudian mencibir Xiaoyan dengan tatapan yang sangat dingin. Namun saat dia mendengar cibiran Jin Chong, Xiaoyan tidak memperhatikan sama sekali. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba tubuh Xiaoyan meledak dengan ki dan darah yang sangat kuat. Segera dia melihat telapak kaki raksasa yang dipenuhi dengan retakan. Sambil perlahan mengangkat telapak kakinya lagi ke depan tanpa ragu. Tepat ketika bayangan kaki langkah ke-6 hampir mengalami keruntuhan, tiba-tiba di bawah kekuatan ki dan darah Xiaoyan, bayangan langkah ke-6 juga menjadi lebih kuat. Karena di atasnya ada bayangan kaki raksasa yang memadat lagi. Pada saat ini, ada gelombang udara yang melolong di antara gemuruh akibat ledakan dua kekuatan yang bertabrakan. Meskipun bayangan kaki raksasa sepertinya ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat dari sebelumnya, namun sepertinya peningkatan kekuatan ini tampaknya tidak mencolok sama sekali. Karena di bawah kekuatan Guntur ekstrim ini, tidak hanya dia memiliki kecepatan yang sangat cepat, tetapi juga memiliki daya tembus yang tak terbayangkan. Sehingga hanya dalam serangan beberapa kali tarikan nafas ketujuh, sekarang ada banyak retakan akibat tertusuk oleh kilatan cahaya Guntur ekstrim ini. Yang menunjukkan dalam serangan langkah ketujuh mengejutkan para dewa, sepertinya tidak bisa membatasi serangan kilatan cahaya Guntur sama sekali. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengarahkan langkah ketujuh ke arah cacing emas terlarang, yang bahkan kekuatan terkandung di dalamnya juga melampaui imajinasi Jin Chong. Meskipun bayangan kakinya tidak menyerangnya, tetapi dengan cepat penindasan yang sangat kuat telah menyelimuti cacing emas terlarang. Seolah-olah bayangan kaki raksasa ini ingin menghancurkan cacing emas terlarang menjadi berkeping-keping. Melihat pemandangan itu, ada sedikit kerutan di alis Jin Chong, karena tidak sulit untuk melihat bahwa dia memiliki perasaan tegang saat ini. Bagaimanapun, bayangan kaki raksasa ini mengandung kekuatan yang sangat agung. Seolah-olah seperti gunung dan bahkan lebih besar dari gunung, yang menunjukkan keterampilan bertarung ini bukan keterampilan biasa. Jelas dengan peningkatan kekuatan jiwa Xiaoyan, kekuatan bayangan langkah ketujuh dapat menekan jiwa juga. Jadi sangat cocok untuk menghadapi cacing emas terlarang yang berada di keabadian langkah ke-8. Yang menunjukkan keduanya memiliki kekuatan untuk bertarung yang sangat kuat. Memikirkan hal ini, akhirnya Jin Chong mengerti bahwa keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Xiaoyan sekarang juga memiliki kekuatan keterampilan bertarung tingkat kuno yang sunyi. Jadi meskipun kilatan Guntur ekstrim dengan panik terus menyerang dengan gila-gilaan untuk mencoba menerobos bayangan kaki raksasa Xiaoyan, tetapi bayangan kaki raksasa itu masih tetap kokoh. Bahkan meskipun banyak retakan muncul, tetapi masih belum ada tanda-tanda keruntuhan sama sekali. Tapi Xiaoyan tidak berniat untuk berhenti saat ini. Dengan cepat, kekuatan keabadian meledak dari tubuhnya dengan liar. Kemudian gerbang nyala api melonjak di depannya. Kemudian tiba-tiba, 3 nyala api yang berbeda melayang di depan dadanya. Segera sidik jari Xiaoyan berubah dengan cepat.
kemudian membungkus ketiga nyala api secara bersamaan. Jelas sekarang Xiaoyan harus menggunakan teratai murka Buddha 3 warna yang sangat kuat. Bagaimanapun, sekarang adalah waktu yang terbaik untuk melakukannya. Pada saat yang sama, bayangan kaki raksasa yang menggantung di udara dipenuhi dengan kilatan cahaya guntur yang berkedip-kedip di sekitarnya. Namun jaraknya sekarang hanya beberapa puluh kaki dari cacing emas terlarang, yang membuat di bawah tekanan yang sangat mengerikan, wajah cacing emas terlarang semakin pucat, karena kekuatan bayangan kaki langkah ketujuh semakin dekat. Segera kekuatan darah di tubuh Jin Chong juga melonjak dengan gila-gilaan. Jelas dia sudah melawan 7 langkah mengejutkan para dewa Xiaoyan. Meskipun tubuhnya ditembak ke belakang, tetapi kecepatannya secara alami tidak sebaik kekuatan bayangan kaki raksasa Xiaoyan. Sialan, cepat beri saya kekuatan! Jin Chong berteriak dengan keras, kemudian tanda kilatan guntur di tengah alis tiba-tiba meledak dengan kilatan cahaya guntur yang terbang dengan cepat. Namun meskipun semakin banyak retakan di bayangan kaki raksasa langkah ketujuh, jika berbicara secara logis, seharusnya bayangan kaki raksasa tersebut telah runtuh sepenuhnya. Tetapi bayangan kaki tersebut bersikeras untuk memberbadir ke arahnya. Jadi tepat ketika bayangan kaki itu semakin dekat, Jin Chong hanya bisa melambaikan tangannya. Kemudian dengan cepat, dia membentuk formasi pertahanan seperti perisai cahaya untuk melindunginya. Namun bayangan kaki itu tidak berhenti sama sekali dan terus memberbadir perisai cahaya dengan ganas, yang membuat perisai cahaya yang dibentuk oleh Jin Chong hancur berkeping-keping, yang seolah-olah itu seperti gelembung yang pecah tanpa perlawanan sedikit pun. Pada saat ini, di bawah tekanan bayangan kaki raksasa Xiaoyan, cacing emas terlarang seperti semut yang menempel pada kain sutra, yang membentuk robekan besar. Tepat ketika bayangan kaki itu menghantamnya, cacing emas terlarang meledak dengan keras. Duar! Segera suara ledakan keras menyebar, namun sepertinya bayangan kaki raksasa Xiaoyan telah mencapai batasnya. Karena sekarang ada retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, seperti jaring laba-laba sebelum akhirnya hancur. Tapi pada saat yang sama, ada juga sosok yang ditembak ke belakang. Namun dalam ekspresi terlihat membingungkan. Tapi setelah dia terpental 1000 kaki jauhnya, kecepatannya juga mulai melambat. Sosok yang terpental ke belakang dapat terlihat dengan jelas, dan sosok ini adalah cacing emas terlarang Jin Chong. Tapi setelah menstabilkan sosoknya, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya juga dipenuhi bekas luka, yang menunjukkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan ini juga tidak kecil. Namun setelah Jin Chong juga menstabilkan sosoknya, dia tidak berhenti sama sekali, tapi tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan bingung. Namun Jin Chong tidak memilih untuk mundur, sebaliknya dia membuka tapak tangannya, kemudian menampilkan keterampilan bertarungnya, dan bergegas ke arah cacing emas terlarang dengan kecepatan tercepatnya. Jika Anda berani datang ke sini atas inisiatif sendiri, berarti Anda benar-benar mencari mati. Tidak peduli dengan luka yang dideritanya, bagaimanapun dia juga abadi. Selama lukanya tidak fatal, kekuatan keabadian dapat membantunya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan binatang iblis tidak terkecuali. Jin Chong meraung dengan marah. Jelas dia juga tahu bahwa luka yang dideritanya tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Hanya saja, Jin Chong berpikir bahwa sekarang juga saat Xiaoyan dalam keadaan terlemahnya. Setelah menggunakan keterampilan yang begitu kuat, jadi dia merasa inilah saatnya untuk melakukan serangan balik untuk membunuh Xiaoyan. Pada saat ini, dua sosok menyapu dengan sangat cepat. Setelah mereka mendekat, Jin Chong mengangkat tangannya,
sehingga tiba-tiba kilatan cahaya guntur ekstrim langsung menghantam tubuh Xiaoyan. Jelas di bawah kecepatan guntur ekstrim yang seperti itu, tidak mungkin bagi Xiaoyan dapat menghindarinya. Bahkan kali ini, energi kekerasan yang terkandung dari serangan guntur ekstrim juga sangat mencengangkan, yang membuat di bawah kekuatan yang menakutkan ini langsung merobek tubuh Xiaoyan secara langsung. Bahkan daging dan darah Xiaoyan meledak beramburan. Sepertinya dalam serangan ini, tubuh abadi Xiaoyan tidak dapat menahannya sama sekali, yang membuat Xiaoyan yang memuntahkan seteguk darah besar, namun matanya masih menunjukkan tekad yang membara. Menatap Jin Chong dengan dingin, pada saat ini sepertinya Jin Chong tidak menyadari bahwa teratai murka Buddha 3 warna seukuran telapak tangan meledak dengan suara gemuruh yang sangat menakutkan. Segera dampak dari gelombang energi kekerasan menyebar tertiup angin, seolah-olah energi kekerasan ini telah menutupi seluruh ruang tempat di mana mereka berada dengan ganas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.